Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat matematika? Berjumpa lagi dengan saya Bu Emi. Kali ini kita akan membahas soal-soal yang ada di kompetisi sains madrasah maupun yang ada di kompetisi sains nasional atau yang dulunya dikenal dengan OSN. Sahabat matematika, kali ini kita belajar bersama dengan Tom, tim Olimpiade Madrasah, bidang studi matematika SMP atau MTS. Untuk kali ini kita akan membahas soal KSM Matematika tingkat satuan pendidikan bagian yang kedua. Pada video sebelumnya kita sudah membahas soal nomor 1 sampai dengan nomor 5. Selanjutnya soal yang ke-6, jika kurung buka akar pangkat 4 dari 1/128 kurung tutup pangkat X plus 1 sama dengan kurung buka 2/2 pangkat 2 X min 1 kurung tutup kuadrat dikali 2 pangkat X min 2. Maka nilai dari 1 dikurang 2/3 X sama dengan titik-titik. Untuk penyelesaiannya kita ubah dulu yang di dalam akar untuk ruas kiri 1/128 kita ubah menjadi 1/2 pangkat 7 atau sama dengan 2 pangkat min 7. Kemudian pada ruas kanan pada penyebutnya yaitu 2 pangkat 2x min 1 kita naikkan ke pembilang sehingga pangkatnya itu menjadi negatif. Sehingga menjadi kurung buka akar pangkat 4 dari 2 pangkat min 7 kurung tutup pangkat X plus 1 sama dengan kurung buka 2 dikali 2 pangkat negatif kurung buka 2x min 1 kurung tutup lagi kuadrat dikali 2 pangkat X min 2. Ini akan ekuivalen dengan 2 pangkat negatif 7/4 pangkat lagi X plus 1 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat negatif 2 dikali 2 X min 1 dikali 2 pangkat X min 2. Ini ekuivalen dengan pangkat dipangkatkan lagi sehingga pangkatnya dikali ya. 2 pangkat 7/4 dikali X plus 1 sama dengan 2 pangkat 2 dikurang 2 kurung buka 2x min 1 kurung tutup plus x min 2. Di sini karena bilangan pokoknya sudah sama yaitu 2, semuanya di ruas kiri dan ruas kanannya sama-sama 2, maka kita tinggal menyamakan untuk pangkatnya. Sehingga negatif 7/4 dikali X plus 1 sama dengan 2 dikurang 2 kali kurung buka 2x min 1 kurung tutup ditambah x min 2. Ini ekuivalen dengan negatif 7/4 dikali kurung buka x plus 1 kurung tutup sama dengan negatif 4x plus 2 ditambah x yang 2 dikurang 2-nya hilang sama dengan negatif 7, 4-nya kita pindahkan ke ruas kanan 7/4 ya, 4-nya pindah ke kanan menjadi perkalian sehingga menjadi min 7 dikali X plus 1 sama dengan 4 dikali min 3X plus 2. Ini akan ekuivalen dengan tinggal kita kalikan min 7 kali X menjadi min 7X, min 7 kali 1 menjadi min 7 sama dengan 4 kali min 3X menjadi min 12X, 4 dikali 2 jadi 8
sehingga menjadi min 7x min 7 sama dengan min 12x plus 8. Selanjutnya untuk yang memuat variabel kita pindahkan ke ruas kiri dan untuk konstanta di ruas kanan. Sehingga menjadi min 7x plus 12x sama dengan 8 plus 7. Ekuivalen dengan 5x sama dengan 15. Sehingga x sama dengan 15 per 5 sama dengan 3. Selanjutnya kita sudah mendapatkan nilai X, tinggal kita masukkan ke nilai 1 dikurang 2 per 3X. X-nya diganti 3 menjadi 1 dikurang 2 per 3 kali 3. Itu menjadi 1 dikurang 2 atau sama dengan min 1. Jadi penyelesaiannya adalah min 1. Selanjutnya untuk soal nomor 7 yaitu jika X1 dan X2 adalah penyelesaian dari 3x kuadrat min 5x plus 2 sama dengan 0, maka nilai dari 2 per x1 kuadrat ditambah 2 per x2 kuadrat sama dengan titik-titik. Untuk penyelesaiannya kita tentukan dulu nilai koefisien dari x kuadrat atau A-nya itu sama dengan 3, kemudian koefisien X atau B-nya sama dengan min 5 dan konstantanya sama dengan 2. Selanjutnya kita cari penjumlahan untuk X1 plus X2, itu rumusnya min B per A sama dengan min 5 per 3 sama dengan 5 per 3. Kemudian untuk perkaliannya X1 kali X2 itu sama dengan C per A sama dengan 2 per 3. Selanjutnya untuk 2 per X1 kuadrat plus 2 per X2 kuadrat kita samakan dulu penyebutnya, sehingga untuk yang suku pertama dikali masing-masing pembilang dan penyebut dikali X2 kuadrat, untuk suku yang kedua masing-masing pembilang dan penyebut dikali dengan X1 kuadrat, sehingga menjadi 2 kali X2 kuadrat per X1 kuadrat kali X2 kuadrat ditambah 2 kali X1 kuadrat per X1 kuadrat kali X2 kuadrat. Di sini karena penyebutnya sudah sama, kita tinggal menjumlahkan untuk pembilangnya, sehingga menjadi 2 dikali dalam kurung X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat per X1 kuadrat dikali X2 kuadrat. Tentunya kalian masih ingat untuk kuadrat dari X plus Y kuadrat itu sama dengan X kuadrat plus 2XY plus Y kuadrat, sehingga X kuadrat plus Y kuadrat itu sama dengan X plus Y dalam kurung kuadrat dikurang 2XY, sehingga untuk persamaan tadi menjadi 2 kali kurung buka X1 plus X2 kuadrat dikurang 2 kali X1 kali X2 kurung tutup per X1 kali X2 kuadrat, sehingga 2 per X1 kuadrat plus 2 per X2 kuadrat sama dengan 2 kali kurung buka X1 plus X2 kuadrat dikurang 2 kali X1 kali X2 kurung tutup per X1 kali X2 kuadrat. Itu sama dengan kita masukkan X1 plus X2 nya itu 5 per 3 dan X1 kali X2 nya 2 per 3, sehingga menjadi 2 kali dalam kurung 5 per 3 kuadrat dikurang 2 kali 2 per 3 kuadrat kurung tutup per 2 per 3 kuadrat, sama dengan 2 dikali 25 per 9 dikurang 4 per 3 per 4 per 9 sama dengan
2 kali 25/9 dikurang 12/9 per 4/9. Sederhanakan menjadi 2 kali 13/9 dikali 9/4. Jadi 4/9 kita jadikan kali menjadi 9/4. Jadi hasilnya menjadi 13/2 atau sama dengan 6,5. Selanjutnya untuk soal nomor 8, yaitu jika P1 sama dengan 1 dikurang 1/2, P2 sama dengan 1 dikurang 1/2 dikali 1 dikurang 1/3, P3 sama dengan 1 dikurang 1/2 dikali 1 dikurang 1/3 dikali 1 dikurang 1/4. Maka tentukan nilai dari P2018. Untuk penyelesaiannya kita buat polanya dulu. Untuk P1 itu 1 dikurang 1/2 berarti sama dengan 1/2. P2 nya sama dengan 1 dikurang 1/2 dikali 1 dikurang 1/3, itu sama dengan 1/2 dikali 2/3. Kemudian P3 nya sama dengan 1 dikurang 1/2 dikali 1 dikurang 1/3 dikali 1 dikurang 1/4, sama dengan 1/2 dikali 2/3 dikali 3/4. Selanjutnya di sini kita sudah bisa menentukan polanya. Jadi untuk P2018 itu sama dengan 1 dikurang 1/2 dikali 1 dikurang 1/3 dikali 1 dikurang 1/4 dikali 1 dikurang 1/5, seterusnya sampai dikali 1 dikurang 1/2018 dikali 1 dikurang 1/2019. Ini sama dengan 1/2 dikali 2/3 dikali 3/4 dikali 4/5 dikali seterusnya sampai dikali 2017/2018 dikali 2018/2019. Karena di sini ada pembagian 2 perkalian 2, pembagian 3 perkalian 3, maka kita tinggal coret-coret. Sehingga setengah dikali 2/3, 2-nya kita coret, 2/3 kali 3/3, 3-nya kita coret, 3/4 kali 4/5 ini kita coret. Kemudian nanti selanjutnya juga dikali 5/6, 6/7 dan seterusnya sampai yang terakhir adalah dikali 2017/2018. Ini kita juga coret 2018 pernya dikali 2018 kita coret. Jadi sisanya tinggal pembilangnya 1 dan penyebutnya 2019. Jadi jawabannya adalah 1/2019. Selanjutnya untuk soal yang nomor 9, jika 3 pangkat X ditambah 3 pangkat min X sama dengan 14, maka nilai dari 9 pangkat X ditambah 9 pangkat min X adalah titik-titik. Penyelesaiannya adalah untuk 9 pangkat X ditambah 9 pangkat min X kita ubah dulu. 9 itu sama dengan 3 pangkat 2, sehingga menjadi 3 pangkat 2 pangkat lagi X ditambah 3 pangkat 2 pangkat lagi min X sama dengan 3 pangkat X pangkat lagi 2, karena perkalian 2 kali X sama dengan X kali 2 ya di sini. Jadi menjadi 3 pangkat X pangkat lagi 2 ditambah 3 pangkat min X pangkat lagi 2. Tentunya kalian masih ingat untuk perpangkatan Y tambah X tambah Y kuadrat itu sama dengan X kuadrat plus 2XY plus Y kuadrat, atau X kuadrat plus Y kuadratnya itu sama dengan X plus Y dalam kurung kuadrat dikurang 2 kali X kali Y, sehingga di situ X-nya itu 3 pangkat X, Y-nya itu 3 pangkat min X, disesuaikan sehingga persamaannya itu menjadi 3 pangkat X ditambah 3 pangkat min X dalam kurung kuadrat dikurangin 2 dikali 3 pangkat X kali 3 pangkat min X.
3 pangkat X kali 3 pangkat min X menjadi 3 pangkat 0. Sedangkan 3 pangkat X plus 3 pangkat min X itu di atas di soal sudah diketahui sama dengan 14. Sehingga menjadi 14 pangkat 2 dikurangin 2 kali 3 pangkat 0. Berapapun bilangan jika dipangkatkan 0 itu hasilnya 1 untuk bilangan selain 0. Jadi sama dengan 14 kuadrat itu 196 dikurangin 2 dikali 1 menjadi 194. Mudah ya. Soal selanjutnya itu soal nomor 10. Jika 37/13 sama dengan A plus 1 per B plus 1 per C plus 1 per D, tentukan nilai A plus B plus C plus D. Untuk penyelesaiannya, ruas kiri kita ubah menjadi pecahan campuran. 37/13 itu menjadi 2 ditambah 11/13 sama dengan A plus 1 per B plus 1 per C plus 1 per D. Jika dilihat ruas kiri dan ruas kanan, maka 2 itu sama dengan A atau A-nya sama dengan 2. Kemudian tinggal 11/13 sama dengan 1 per B plus 1 per C plus 1 per D. Jika kita balik, ini kita balik untuk pembilang ke penyebut, penyebut ke pembilang, sehingga menjadi 13/11, yang 1 per sekian itu kita ubah menjadi satunya hilang, tinggal penyebutnya di atas per 1, menjadi B plus 1 per C plus 1 per D per 1. Sama seperti yang sebelumnya, langkah sebelumnya itu 13/11 kita jadikan pecahan campuran menjadi 1/2/11 sama dengan B plus 1 per C plus 1 per D. Dari sini kita bisa ketahui berarti 1 sama dengan B atau B-nya sama dengan 1. Selanjutnya tinggal 2/11 itu sama dengan 1 per C per 1 per D. Sekarang kita balik untuk pembilang dan penyebutnya. Kalau ruas kiri dibalik, ruas kanan pun juga dibalik, sehingga menjadi 11/2 sama dengan C plus 1 per D per 1, atau 11/2 sama dengan C plus 1 per D. Sama seperti tadi, kita jadikan pecahan campuran menjadi 5 plus 1/2 sama dengan C plus 1 per D. Dari sini kita sudah bisa melihat polanya. 5 itu sama dengan C atau C-nya sama dengan 5 dan D-nya sama dengan 2. Kita sudah mendapatkan nilai-nilai A, B, C, D. Selanjutnya tinggal kita jumlahkan. Hasilnya menjadi 10. Ini sangat mudah ya. Demikian pembelajaran kita kali ini. Semoga kalian lebih giat belajar lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Quote untuk kalian hari ini adalah: kelemahan terbesarmu adalah ketika kamu menyerah, dan kehebatan terbesarmu adalah ketika kamu mencobanya kembali. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.